Alasannya cuma satu, karena saudara bisa buat donat. Betul? Jadi ketika dia pilih kita di dalam Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Ayo, saudara aja yang bukan Tuhan bisa buat donat 3 juta, barangnya, bahannya aja belum ada, tapi saudara sudah bisa bagi-bagi. Hebat kan? Nah, jadi semua kita manusia di dunia ini, sejak dunia belum ada, sudah ada di hadirat Bapa di surga. Nah, ketika kita mau dilahirkan ke dunia, Papa mencari siapa calon papa mama yang cocok untuk anakku yang ini. Begitu dia tahu dan ketemu siapa yang cocok, dia titipkan anak ini. Nah, kalau pernikahan itu benar, maka lahirlah pembuat sejarah atau history makers. Tahu kata itu ya? Oke, selanjutnya dipilihnya dengan tujuan khusus supaya kita bagaimana dan bagaimana. Baca cepat, supaya kita apa? Kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Keluarkan 2 kata, kudus dan tak bercacat. Itu kerinduannya. Nah, iblis tahu, maka itu dia buat kita cacat dan tidak kudus. Satu saja yang membuat kita jadi cacat dan tidak kudus, namanya free sex. Catat itu. Kejadian 6 menuliskan rusaknya sebuah generasi. Ya, nanti pulang dibaca, nggak bisa sekarang. Rusaknya sebuah generasi ketika ada kawin campur dan kawin ngawur. Lahirlah monster, saudara. Betul, kejadian 6 itu kata anak-anak raksasa. Itu gara-gara anak-anak anak-anak Papa di surga birahi dengan anak-anak manusia. Terjadi kawin campur dan kawin ngawur. Lahir monster, saudara. Apa itu kawin campur? Bukan sukunya beda, tidak. Yang tidak satu roh, itu kawin campur. Apa itu kawin ngawur? Sesama anak-anak Tuhan, tapi sejak pacaran sampai masuk pernikahan sudah tidak benar. Itu kawin ngawur. Lahir monster. Papa sedih. Walaupun demikian, anak-anak itu tetap dia kenal sebelum papa mamanya menikah. Hebat. Tapi nggak begitu harusnya kejadiannya. Harusnya kudus dan tak bercacat. Maka itu gara-gara kelakuan kita, Tuhan dibuat repot untuk memperbaiki kembali. Maka itu kenapa dia berfirman di kitab Yeremia juga. Masih ingat pasal 18? Ketika dia disuruh ke rumah tukang periuk, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu ya di rumah tukang periuk. Apa yang dilihat oleh Yeremia? Cepat jawab. Ayo, masa nggak ingat kisah itu? Yeremia 18. Yeremia ketika sampai ke rumah tukang periuk, melihat tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu meja kayu bulat yang berputar. Tiba-tiba rusak bejana itu. Nah, ada kata itu. Yeremia pikir, dibuang itu tanah liat. Ternyata tidak, diambil kembali dan dibuat jadi bejana lain. Nah, ini kalau ada pertobatan. Semonster-monsternya seseorang, kalau bertobat, Papa nggak akan buang tanah liat itu. Nah, gara-gara alasan ayat itu, saya suka mengumpulkan yang rusak-rusak itu. Karena di tangan penjunan, dia akan buat jadi baik lagi. Dan itu terbukti, saudara. Hari ini, dengan Bu Milka dan Pak Budi, kami lagi cari tanah. Untuk apa? Karena kami ingin menemukan bejana-bejana rusak yang belum jadi di kota ini. Kamu sudah lihat tadi, ada sebuah tanah sedang didoakan, sudah ketemu orangnya, ya, tapi belum ada putusan. Saudara, ayo kita yakinkan dunia bahwa mereka itu dikenal oleh Tuhan. Contoh, kita buka Keluaran pasal 2. Judulnya, saudara baca, lahirnya siapa? Keluaran 2, cepat. Lahirnya siapa? Musa. Nah, Musa itu history makers, pembuat sejarah. Hebat sekali. Musa anak keberapa? Ayo hitung baik. Anak keberapa Musa? Anak ketiga. Berarti Musa bukan anak sulung, tapi yang luar biasa.
Perhatikan, ini kalau kawin benar, maka melahirkan pembuat sejarah. Musa itu seorang pembuat sejarah yang hebat. Kalau saudara belajar hukum, ya, kuliah di fakultas hukum, maka saudara kan menemukan bahwa seluruh hukum, akar hukum pidana dan hukum perdata di dunia itu dari kitab Musa. 5 kitab yang pertama, Kejadian sampai Ulangan, itu yang menjadi akar hukum seluruh dunia sampai hari ini. Jadi Musa itu orang pertama, orang hebat. Nah, lihat ini contohnya Yeremia 1 ayat 5 tadi. Seorang laki-laki dari mana? Keluarga Lewi. Kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu ia mengandunglah ia, dan seterusnya, enggak usah saya baca. Perhatikan, kawin yang benar. Keluarga Lewi menikah dengan keturunan keluarga Lewi. Bukan satu suku, tidak, bukan soal itu. Rohnya sama. Di dalam, cepat-cepat saja, Maleakhi 2 ayat yang ke-15 itu menyatakan, boleh ditunjukkan PowerPoint Maleakhi 2:15, bahwa ketika menikah dengan benar, maka lahirlah keturunan ilahi. Nah, ini aneh. Bagaimana yang kawin manusia Tuhan bisa ikut punya anak? Kenapa ada keturunan ilahi? Lihat 2 kata penting ini. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka, siapa mereka? Ayah ibu, suami istri. Dibuat dari apa dan dari apa? Daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki dari pernikahan itu? Saya ganti kata kesatuan. Apa yang dikehendaki? Jawabannya apa? Kalau orang menikah, keturunan ilahi. Aneh. Bagaimana Tuhan bisa ikut punya anak padahal yang menikah kita? Nah, masalahnya di sini. Daging kawin dengan daging. Itulah fisik. Itu tidak masalah. Papa di surga tidak pernah mempermasalahkan fisik. Maka itu saya selalu berkata, di Indonesia ini hanya ada 2 suku yang paling kurang ajar soal pernikahan. Tionghoa dan Batak. Harus bertobat 2 suku ini, saudara. Karena Tionghoa dan Batak itu kalau anaknya pacaran dengan tidak sesuku, marah. Itu kegagalan gereja. Sangat jahat. Itu roh rasialis yang harus dihancurkan dari gereja Tuhan. So, orang Tionghoa dan orang Batak paling kurang ajar, saudara. Mau marah-marah. Kalau anaknya orang Tionghoa atau anaknya orang Batak mau pacaran atau menikah dengan suku lain, marah. Seperti kita paling hebat saja dan merendahkan suku yang lain. Itu sangat kurang ajar. Jadi daging ini nggak dipermasalahkan oleh Bapa di surga. Kenapa? Karena kalau daging kawin dengan daging, tetap lahir daging. Dan itulah bayi. Tapi masalahnya pada roh. Kalau salah satu penuh Roh Kudus sudah lahir baru, yang satu tidak. Kalau saya pakai istilah, yang satu penuh Roh Kudus, yang satu penuh Roh Kuda. Nah, anaknya itu yang masalah. Bukan lagi keturunan ilahi. Itu yang berbahaya. Jadi bukan soal sukunya yang Bapak persoalkan, tidak, tapi rohnya. Karena dalam roh itu akan lahir keturunan ilahi atau keturunan yang salah. Oke? Jadi Musa sudah ada di hadapan Yahweh sebelum dunia dijadikan. Ketika waktunya tiba untuk ketetapan surga, Musa lahir, maka Yahweh cari siapa papa mama yang cocok untuk dititipi anak ini. Maka itu saya radikal betul. Pernikahan yang benar yang saya layani, saya larang untuk KB. Saya doakan punya anak 20-30 itu baik, karena akan melahirkan orang-orang benar. So, jangan takut punya anak banyak, karena Tuhan ingin melahirkan orang-orang hebat di dunia ini. Kalau saya hitung, yang memanggil saya jadi papa itu sudah lebih 700 anak, saudara, sampai hari ini. Dan itu sungguh luar biasa. Kami arahkan mereka, kami didik mereka untuk tahu kebenaran. Karena yakin ini. Cepat. Hakim-Hakim 13. Cepat. Lahirnya siapa? Kita lihat itu. Hakim-Hakim 13. Kita masih di Yeremia 1 ya, beri tanda nanti. Ayo cepat. Hakim-Hakim 13. Lahirnya siapa? Simson. Sama. Simson sudah ada di